Puji Tuhan. Selamat datang juga yang dari luar kota, yang mudik ya. Biar dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan kita boleh ada. Kalau tadi Fajar rambut baru, kalau saya suara baru. Ya, udah beberapa Natal saya nggak seperti ini ya. Tapi ternyata ini bukan karena batuk ngekek, ngekes atau apa gitu, bukan. Tapi memang kebanyakan barat. Kelebon barat karena tiap hari nggak pernah. Cita-cita saya itu luar biasa ini. Tapi orang terkabul. Sederhana sekali. Tahun baru apa nyong arep turu. Tapi ternyata gagal semuanya ya. Pengen banget yang istirahat, full istirahat gitu ya. Ternyata nggak bisa juga. Nggak, ya karena ada banyak hal ternyata ada aja gitu ya. Dan ini yang membuat akhirnya nggak istirahat total ya wis akhirnya hampir tiap hari pergi kena angin, kena hujan, saya wajar, berarti saya masih manusia normal. Ya, kalau saya masih tidak kenapa-kenapa, ya itu malah aneh ya. Ya, saya masih manusia normal dan saya tahu ini kekuatan dari Tuhan. Ya, itu yang saya syukuri. Dan masih tadi Fajar, kemana ini dia? Sudah potong rambut, senang sekali. Ternyata kemarin saya kan sering posting kalau YouTube kita itu pas itunya apa jenenge gambare ya, gambare fotonya kan Fajar ya. Kalau nggak tahu yang pas khotbah apa itu eh, terus ada yang komen Ari Lasso. Saya lihat apa sih yang dimaksud ya, ternyata dia pas itu apa namanya sih covernya ya, covernya backgroundnya itu Fajar. Ternyata saya nggak ngomong sama dia lah ya kayak seorang kena Ari Lassone ya karena wis dipotong rambutnya ya. Saya sempat bingung apa kayak Ari Lasso, oh ternyata iya, baru saya lihat sekilas oh iya kayak Ari Lasso tadi kan kalau ditayangkan itu ya. Mirip-mirip ya. Iya, orang ana wong yang malah mari ngendi ke. Ya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan sudah dinyanyikan juga tadi, berkali-kali kita sebut kata Immanuel. Tidak asing lagi untuk kita semua. Klik selanjutnya Immanuel. Apa artinya? Allah beserta kita. Sudah paham ya? Immanuel, Allah beserta kita. Klik lagi. Nah ini Ari Lassonya nih. Enggak tahu dia dirasa nih. Ya, klik sebelumnya. Lagi. Oh ya, berarti saya tidak tuliskan di situ. Yesaya 7 ayat 14. Ya, dua ayat yang ber apa namanya senada tapi beda jauh Alkitabnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru, nanti kita lihat. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Lagi satu ayat, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau di sini ada artinya ya, ada tambahan artinya. Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Sebuah penggenapan janji firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 digenapi di Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak sebentar, tetapi kurang lebih ada 700 tahun untuk akhirnya tergenapi. Siapa sih Immanuel itu? Itu loh ya. Yang sudah dinubuatkan di Yesaya dan ternyata ada nyata lahir
di kitab Matius tertulis, dia akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Katakan, Allah beserta kita. Ya, faktanya kita tahu dan sadar kalau Allah beserta kita. Tapi kita sering ngerasa apa? Dewekan. Nggih napa nggih? Iya. Allah beserta kita, dia selalu ada dengan kita. Tapi nyatanya kita sering merasa sendirian. Dan merasa nggak kuat. Nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang peduli. Padahal dia Allah Immanuel. Apakah ini hanya hoaks saja? Apakah ini hanya kabar burung, berita bohong yang disampaikan? Ya, inilah sebuah kebenaran yang akan kita pelajari bersama. Kenapa disebut Immanuel? Nah, kembali ke yang tadi, Mas. Ada 3 hal saya ingin sampaikan untuk kita semua, singkat saja. Ya, kenapa dikatakan Immanuel? Karena dia mengambil rupa manusia dan diam di antara kita, menjadi serupa dengan kita, sama seperti kita, seperti manusia. Di Filipi 2, sebelumnya kita coba lihat. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, mengambil rupa seorang hamba. Mengapa dia bisa dikatakan Immanuel kalau dia nggak pernah bersama kita, nggak pernah bareng dengan kita? Ya kayaknya omong kosong lah ya gitu ya. Tapi nyatanya dia, Yesus Tuhan Allah, meninggalkan tahtanya hanya untuk bareng-bareng karo menungsa. Hanya untuk bersama-sama dengan manusia. Padahal kalau mau pilih enakan di surga apa di bumi? Nah kan, kadang orang komennya gini, lah salah gelem temen, salah dewek, ya kan? Bukan masalah salah dewek ya, tapi karena dia harus melakukan itu, ya, mengambil rupa sebagai hamba, turun bersama-sama dengan kita, diam di antara kita, ya, maka dia dikatakan Immanuel, ya, ada bersama-sama dengan kita. Dan yang pasti, yang bagian kedua, ini sangat penting sekali, perhatikan. Bisa baca sama-sama, 2, 3. Bersama kita dalam, nah, kadang kan ada banyak orang mau bareng-bareng, gelem bareng-bareng, sing penting seneng. Nah, nek bareng-bareng susah, gelem. Ayo bareng-bareng susah. Gelem apa ora? Ayo pada gelem bareng-bareng susah, bareng-bareng rekasa gitu ya. Tapi ternyata Sang Immanuel itu bisa tetap dikatakan Immanuel. Kenapa? Karena selalu ada bersama kita dalam berbagai keadaan. Orang pas lagi happy saja, semua baik saja, dia ada. Terus ketika kita susah ditinggal, berarti bukan Immanuel. Ya, jadi dalam segala keadaan, ketika kita dalam jalurnya Tuhan, kita aman. Gitu. Kadang yang jadi masalah kan kita tidak di jalurnya Tuhan, ambil jalur sendiri. Ini sih kemarin saya ngerasa aman ya. Saya ngerasa aman. Kalau saya ngerasa aman karena satu, boncengna mama. Boncengna mama gue kan ya gede lah ya gitu. Yang satu itu. Yang kedua ke kuburan. Jalan kuburan kemarin yang ke itu ya, istrinya Pak Daniel. Karena mama bilang ayo tetap ikut ya. Saya sudah mandan mikir, aduh jalannya ke Kaliori rame, terus nanti nanjak, boncengin mama gitu ya. Dan saya merasa wisma dan maras, tapi ternyata saya merasa aman. Ini hanya contoh saja ya. Ketika kita di jalurnya ambulan gitu, yang diikuti gitu ya, nggak melenceng kemana-mana, itu sudah dijaga, dikawal kan.
udah dari sana di stop, lampu merah pun tetap jalan. Ketika kita ngikuti itu aman gitu. Saya ngerasa seperti itu. Lah kalau saya bikin jalur sendiri, ya wis resikonya sendiri. Hampir saya mama bilang, "Lombok maring menggok en." Loh apa ya? Saya hampir saja itu mau lurus terus. Ternyata itu pada belok semua. Nah kan berarti kalau saya ambil jalur sendiri nggak aman gitu. Ketika apa? Karena sudah ada penjaganya. Jadi tinggal nyebrang aja karena sudah memang dijaga. Seketika mengikuti jalur ambulan itu, saya akan merasa, oh ya bener ya, aman, sudah gari pelaku baiklah intinya. Tapi kadang kita kepenginnya kan sing menganah karo mengeneh. Nang kene ta ora ya? Iya, kadang kita maunya yang aneh-aneh gitu loh. Tuhan sudah kasih jalur yang enak, tinggal ngikuti aja tapi nggak mau. Di situ mungkin karena kita lihat, wah, ketemu jurang, terus kita mesti mikirnya Arab, lanjut apa mundur? Ayo, kela jurang kela, kita medeni kela, ke bahaya kela, menggok bae sih. Nah, padahal Immanuel itu tetap ada sekalipun di jurang itu. Tapi kita sudah was-was duluan. Wah, saya mau bikin jalan sendiri yang nyaman lah. Belok kanan, nanti di sana banyak makanan. Ya, di sana banyak yang enak-enak. Padahal itu bukan jalurnya. Nah, kalau saya hanya menggambarkan saja ya bahwa Sang Immanuel itu sebenarnya selalu ada dalam keadaan apapun yang kita rasakan dan selama kita ada di jalurnya Tuhan. Dan jalurnya Tuhan itu tidak selalu lurus, tidak selalu rata, ya, tapi ada naik, turun, belok, dan bahkan harus hati-hati karena kadang terjal. Ya, harus pakai rem yang kuat. Tapi pastikan yang kedua ini kita imani. Katakan lagi 2, 3. Bersama kita dalam segala keadaan. Jadi sekalipun mungkin gak ada orang yang mengerti, gak ada orang yang peduli dengan kondisi kita, Sang Immanuel ada bersama kita. Ya, itu penyertaan yang luar biasa karena tidak ada Tuhan yang mau ambil posisi yang dari yang nyaman kok ke yang nggak nyaman, kayak nggak ada yang mau seperti itu, ya. Tapi Tuhan Yesus mau melakukannya untuk saya dan saudara. Amin. Dia menyertai kita, Allah Immanuel. Untuk apa yang bagian ketiga? Memulihkan kehidupan manusia dan memberikan hidup yang kekal. Ini yang paling penting puncaknya. Untuk apa dia selalu menyertai kita? Untuk apa dia selalu bersama-sama kita? Mau menuntun hidup saya dan saudara supaya tetap benar. Dan ujung-ujungnya adalah memperoleh hidup kekal. Ini yang paling penting. Yang kadang tidak dipikirkan oleh manusia. Lah gue nu barang engko iki. Barang ngemben iki, anu mbok kapan? Kadang kayak gitu. Padahal ini yang paling penting, hidup yang kekal. Kenapa? Karena hidup ini tidak berakhir hanya sampai di bumi saja. Ini harus diperhatikan. Ya, umur manusia boleh 70, 80 dan sekian. Tapi masih ada kehidupan selanjutnya. Nah, ini yang malah lebih harus dipertanggungjawabkan. Dan ini lebih mengerikan daripada kehidupan dunia yang sekarang. Yang katanya bencana, yang kelaparan, yang kurang ini, kurang itu, ini masih bisa ditangani. Tapi untuk kehidupan yang selanjutnya tidak akan bisa. Ya, yang menyangkut kehidupan kekal. Allah Immanuel mengerjakan itu semua supaya kita manusia berdosa diselamatkan. Ini karya Sang Immanuel. Bahkan penyertaannya pun luar biasa. Ketika dia sudah naik ke surga, apa yang dia lakukan? Mengutus Roh Kudus. Berarti enggak ditinggalkan. Ya, Alkitab catat tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ya. Jadi dia sekalipun dia sudah naik kembali ke surga, dia utus Roh Kudusnya. Untuk apa? Menyertai kita. Ya, dia tahu sekali apa yang kita rasakan, dia ngerti banget apa yang sedang kita butuhkan. Setiap kita yang duduk di tempat ini dia pun paham.
Apa yang sedang dipikirkan? Ya, itulah Roh Kudus menyertai kita. Bahkan Alkitab catat sampai kesudahan zaman. Immanuel, dia ada bersama kita. Maka menjadi sebuah peringatan untuk kita semua pada mengawali tahun ini ya, biar jangan kita merasa sendiri ya, merasa dewekan. Ingatlah ada Sang Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Klik paling terakhir menjadi pesan untuk kita semua firman Tuhan pagi hari ini. Jangan takut, kata ini pun sering kita dengar di setiap khotbah-khotbah Natal, tapi ada alasannya yang pasti. Sebab penyertaannya kekal dan sempurna. Katakan sama-sama, penyertaannya kekal dan sempurna. 1, 2, 3. Penyertaannya, ya, penyertaannya kekal dan sempurna. Dan ini dia pun buktikan sekalipun di tengah badai. Ada lagunya kan? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan di mana? Iya, itulah Immanuel. Dia pun ada di tengah badai. Maka Alkitab catat jangan takut. Sekalipun ada banyak hal yang menakutkan di tahun 2026 ini, yakini penyertaannya kekal dan sempurna untuk saya dan saudara. Tidak kurang 24 jam full, ya, nggak pakai tidur, ya, karena tidak pernah terlelap penjaga Israel. Dia selalu siap siaga. Kapanpun saudara panggil Bapa, langsung ya, kayak gitu ya. Kapanpun kita datang Yesus, nah langsung, ya kan? Yang manggil siapa langsung didatangi. Sekarang tergantung kita mau manggil dia atau enggak, kan gitu. Nah, orang diundang ya menung baik kan gitu ya. Jadi penyertaannya sempurna, kekal untuk saya dan saudara. Dan saya bersyukur ketika beberapa dari kita bersaksi, semua mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam berbagai keadaan dia baik ya. Maka bersyukurlah ketika kita punya Allah yang selalu ada untuk kita. Jangan pernah tinggalkan dia. Kenapa? Dia selalu siap kok ya untuk kita ya. Maka jangan kita yang meninggalkan dia malah gitu ya. Dia selalu ada untuk kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.